Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Sutrio Prihatinoto. Nah, di sini saya akan berbagi video tentang kaidah umum penulisan karya tulis ilmiah. Nah, kaidah umum adalah pedoman yang diikuti dalam suatu penulisan karya tulis, termasuk tata tulis di luar substansi atau materi pembahasan, serta tata urut penulisan. Namun, menyangkut aturan di luar itu, yaitu penggunaan huruf, penggunaan angka dan lambang bilangan, penulisan kata, pemenggalan kata, dan penggunaan tanda baca. Adapun penggunaan huruf, bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin yang terdiri dari 26 huruf yaitu A sampai Z. Setiap huruf digunakan untuk melambangkan satu bunyi atau satu fonem, kecuali gabungan huruf K, eng, nya, dan sai, yang juga digunakan untuk melambangkan satu bunyi, serta huruf E yang digunakan untuk melambangkan dua buah bunyi. Nah, sementara huruf Q dan X hanya digunakan pada kata serapan tertentu. Nah, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau sering juga huruf besar digunakan pada, yaitu yang pertama, huruf pertama kata awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Nah, pada kata apa, huruf A pertama ini menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf pertama pada kata pertama pada petikan langsung atau kalimat langsung. Contohnya itu, petugas Polantas berkata, tolong tunjukkan SIM dan STNK. Nah, penggunaan SIM dan STNK ini menggunakan huruf besar atau kapital. Nah, selanjutnya yang C, huruf pertama kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama kitab suci, nama agama, termasuk kata gantinya. Contohnya, bimbinglah hambamu. Hambamu, ya Tuhan, ke jalan yang engkau ridhoi. Nah, selanjutnya huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama diri. Contohnya itu Haji Agus Salim. Penggunaan kata haji di sini pada huruf H-nya menggunakan huruf kapital. Namun, kalau tidak diikuti nama diri, huruf kapital itu tidak digunakan. Contohnya, tahun ini ia pergi naik haji. Nah, pada tadi kata pertama, haji pertama itu menggunakan H kapital, sementara yang kedua ini dia menggunakan H kecil atau tidak kapital. Selanjutnya adalah huruf pertama unsur nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti nama diri. Contohnya, Gubernur DKI Jaya. Namun kalau tidak diikuti nama diri, nama jabatan, nama orang, nama instansi atau nama tempat, huruf kapital itu tidak dipakai. Contohnya, siapa gubernur yang baru? Nah, perbedaannya pada gubernur di atas menggunakan G kapital, sementara yang di bawah menggunakan G kecil. Selanjutnya, huruf pertama unsur nama orang. Contohnya, Halim Perdana Kusuma, yaitu hanya menggunakan huruf besar, P-nya huruf besar, K-nya huruf besar. Selanjutnya, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan nama bangsa. Contohnya itu bangsa Indonesia. Nah, pada kata Indonesia ini I-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari raya, dan nama peristiwa sejarah. Contohnya tahun Hijriah. Nah, kata hijrah di sini menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf pertama nama geografi, yaitu seperti Asia Tenggara. Huruf pertama unsur nama negara, nama lambang, nama lembaga pemerintahan, dan nama dokumen resmi. Contohnya Majelis Permusyawaratan. Nah, selanjutnya huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintah dan dokumen resmi. Contohnya itu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adapun huruf pertama semua kata di dalam nama, buku majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dan yang untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, selanjutnya ada huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya itu dokter, DR atau singkatan dari doktor. D-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf pertama kata kerabatan seperti bapak, ibu, kakak, saudara, dan adik yang dipakai sebagai kata ganti, kata sapaan, atau kata sebutan atau pengacuan.
Nah, selanjutnya adalah huruf pertama kata ganti Anda. Contohnya itu apakah Anda sudah berkeluarga? Nah, kata Anda di sini menggunakan huruf A kapital. Nah, selanjutnya adalah penggunaan huruf kecil. Nah, huruf kecil ini tidak ada peraturannya khusus karena huruf kecil ini digunakan pada tempat yang tidak menggunakan huruf kapital. Adapun penggunaan huruf miring. Nah, ini digunakan pada nama buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya itu majalah Bahasa dan Sastra, terbitan Pusat Bahasa. Pada kata bahasa dan sastra ini menggunakan huruf miring. Nah, selanjutnya adalah untuk menuliskan istilah ilmiah dan kata atau ungkapan asing yang ejaannya belum disesuaikan. Contohnya nama ilmiah nyamuk penyebab demam berdarah adalah Aedes aegypti. Pada kata Aedes ini dia menggunakan huruf miring. Selanjutnya adalah menuliskan kata-kata yang dianggap belum baku. Contohnya beliau memang enggak, seharusnya tidak. Memang enggak tahu. Nah, di sini adalah selanjutnya menuliskan kata atau huruf yang dianggap penting dalam sebuah teks. Nah, selanjutnya adalah penggunaan huruf tebal atau bold. Nah, pada penggunaan huruf tebal penggunaan huruf tebal belum atau tidak diatur dalam pedoman IED atau ejaan yang disempurnakan. Tetapi tampaknya huruf tebal digunakan pada kata-kata yang dianggap penting dalam tulisan tangan atau ketikan manual. Kata-kata yang dicetak tebal diberi 2 garis bawah. Nah, adapun penggunaan angka dan lambang bilangan. Dalam sistem ejaan bahasa Indonesia dikenal adanya 2 macam angka, yaitu angka Romawi dan angka Arab. Di mana angka Romawi itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, hingga M yang melambangkan 1000. Selanjutnya angka Arab itu dari 0 sampai seterusnya. Nah, angka Romawi lebih banyak makan tempat daripada Arab. Misalnya itu untuk menuliskan angka 18 ini dia menggunakan 5 tempat. Nah, oleh karena itu maka angka Romawi hanya digunakan untuk menyatakan nomor atau bilangan yang tidak banyak. Nah, angka Romawi dapat menyatakan bilangan bertingkat atau ordinal, atau juga bilangan biasa atau kardinal. Nah, adapun penggunaan angka Arab antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas atau jumlah. Selanjutnya untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, kamar pada alamat. Contohnya itu Jalan Taman Malaka Utara 5 nomor 24. Nah, selanjutnya untuk menomori bagian dari karangan dan ayat kitab suci. Contohnya itu surat Yasin ayat 9. Nah, selanjutnya angka Arab sebagai lambang bilangan yang mendapat akhiran an ditulis sebagai berikut. Contohnya itu tahun 50-an. Nah, di sini 50 menggunakan akhiran an, di mana mempunyai arti tahun 50-an. Nah, selanjutnya lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali bila beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan dalam satu kalimat. Contoh itu di sana ada 200 ekor sapi. Selanjutnya adalah lambang bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Contohnya itu 15 orang tewas terkubur longsor, bukan 15 orang tewas terkubur longsor. Selanjutnya, angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Contohnya itu penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 200 juta orang. Nah, selanjutnya adalah bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kuitansi. Selanjutnya adalah penulis kata serapan. Nah, kata serapan ini adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing, seperti Inggris, Arab, Sanskerta, Cina, dan lain sebagainya, atau dari bahasa daerah, Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan sebagainya. Disebut kata serapan atau unsur serapan. Dapat dibedakan adanya kosakata serapan yang sudah menjadi bagian dari sistem kosakata bahasa seperti badan, waktu, dongkrak, dan atret. Dan kosakata serapan yang ejaannya dibentuk menurut pedoman penyesuaian ejaan seperti kata riset, negosiasi, fiksi, dan konstruksi. Nah, penulisan kata serapan golongan kedua sering menimbulkan masalah
karena meskipun sudah ada pedomannya, tetapi masyarakat sering tidak mematuhi. Misalnya kata karir ditulis karir, kata trotoir ditulis trotoar, kata ekspres ditulis ekspres, dan kata kompleks ditulis komplek. Nah, kata serapan ini dia memiliki dua golongan. Nah, golongan kedua inilah yang banyak menimbulkan masalah. Nah, selanjutnya adalah penggunaan tanda baca. Dalam bahasa tulis, tanda baca ini sangat penting karena dengan adanya tanda baca itu kita akan terbantu untuk dapat memahami suatu tulisan dalam sistem ejaan. Dikenal adanya seperti tanda baca titik, koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda hubung, tanda pisah, tanda kurung, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Nah, di sini sudah ada seperti titik, koma, dan lain sebagainya sudah dilambangkan. Nah, selanjutnya untuk penggunaan tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang selanjutnya untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik menunjukkan waktu. Selanjutnya untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Tidak digunakan pada akhir judul, berita, judul karangan, judul tabel, dan sebagainya. Selanjutnya, tanda titik tidak digunakan di belakang apabila alamat pengirim dan tanggal surat dan nama dan alamat pengirim surat. Selanjutnya adalah penggunaan tanda koma. Nah, penggunaan tanda koma ini digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Nah, yang kedua untuk memisahkan bagian kalimat setara yang satu dari bagian kalimat setara lainnya yang didahului oleh konjungsi. Selanjutnya adalah memisahkan anak kalimat dari induk kalimat bila anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Selanjutnya adalah di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada kalimat pada awal kalimat seperti jadi menggunakan tanda koma, oleh karena itu menggunakan tanda koma juga, akan tetapi juga, maka, dan sebagainya. Selanjutnya digunakan di belakang kata seruan. Nah, selanjutnya adapun digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama warga. Nah, itu digunakan di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen dinyatakan dengan angka. Selanjutnya adapun digunakan untuk mengapit keterangan tambahan aposisi yang sifatnya tidak membatasi. Selanjutnya digunakan untuk menghindari salah baca dan salah paham di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Nah, untuk penggunaan tanda koma 2 ini dapat digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, ayah membaca koran di ruang tamu, ibu di dapur, sementara adik mengerjakan PR. Nah, saya sendiri asik menonton televisi. Sedikit catatan, jika kita lihat contoh di atas, sebenarnya tanda titik koma itu bisa diganti dengan tanda koma. Selanjutnya penggunaan tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 ini digunakan apabila akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Misalnya itu, kita sekarang memerlukan parabot rumah tangga, lalu titik 2 seperti kursi, meja, dan lemari. Selanjutnya digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya itu ketua seperti Abdul Aziz, ketua titik 2 Abdul Aziz. Nah, mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.